Kayaknya ibu, saya bilang sama istri saya di rumah, sayang, kenapa istriku? Sibuknya ini anak muda. Ya, enggak boleh kalau saya bilang sama istrinya Pak Bupati, dilempar saya. Itu sunnah, mengucapkan kata-kata indah kepada istri meskipun tidak sampai di hati. Membahagiakan istri itu sunnah. Ada ini wallahu alam, Bib, cerita wallahu alam benar atau tidak. Ada kakek-kakek, setiap dia panggil istrinya, sayang, ada tamu. Sayang, bikin air panas. Sayang, saya mau makan. Cucunya dengar, lalu dia bilang, ih kakek romantis betul. Panggil nenek, sayang melulu. Dia bilang kakeknya, sini dulu nak. Jangan kau ribut. Kenapa? Saya lupa namanya nenekmu. Jadi ibu-ibu, kalau dipanggil sayang, sudah 50 tahun suami istri tidak ada pernah dipanggil sayang. Tiba-tiba dipanggil sayang, waspadalah. Saya bilang sama istri saya, sayang, boleh marah sama saya. Boleh kau maki saya. Boleh kau ucapkan apa saja sama saya. Boleh kau lempar kepalaku, yang penting jangan kena. Silakan, saya terima dengan ikhlas. Itulah cobaanku sebagai suami. Tapi tolong jangan pernah menyakiti perasaan ibu saya. Ketika ibu saya kau sakiti perasaannya, tidak ada kompromi. Iya. Kenapa? Istri belum tentu kita jodoh sampai ajal. Ada namanya bekas istri. Tapi ibu tidak ada nama bekas. Bujur kalau bujur banar Ustaz. Makanya bapak-bapak jangan pernah takut sama istri. Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti jadi laki-laki Pak. Masa takut sama istri? Istri itu bukan ditakuti tapi disayangi. Masya Allah. Dan salah satu pribadi Rasulullah yang kita agung-agungkan tadi hampir 2 jam. Tahu Pak? Pribadi Rasulullah. Setiap mau keluar rumah, beliau bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Ringgit? Bukan. Rupiah? Bukan. Dolar? Bukan. Apa? Sun. Cium jidat istri. Nah, coba Bapak mulai amalkan besok. Setiap mau keluar rumah, Ibu. Itu dong. Jadi kalau suami lupa, ingatkan Ibu. Ingatkan, Pak. Sedekah dong. Cuma ada juga ini cerita wallahu alam benar atau tidak. Profesor guru besar pas pensiun mulai pikun-pikun. Dia bilang istrinya, Pak, ini sudah 1 minggu Bapak keluar tidak pernah lagi cium-cium saya. Biasanya kalau mau pergi ngajar cium saya. Ini tidak pernah lagi. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dia cium. Jangan juga Bapak modus. Pura-pura lupa pembantunya lebih cantik dari istri. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Kembali tadi sakaratil maut. Demi Allah, anak yang durhaka sama orang tuanya tidak bakal mendapat keselamatan sakaratil maut. Suatu ketika Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tahu saya tidak bisa melihat wajah Allah di dunia ini. Saya tahu saya tidak bisa nampak wajah Allah di dunia ini. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum sama saya meskipun aku tidak melihat wajah Allah. Bagaimana, apa yang saya harus lakukan supaya Allah tersenyum? Nabi bersabda, buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Jadi adik-adik sekalian, ayo hargai orang tua. Ada yang nanya lagi sama saya, Ustadz, gimana kalau bapak saya selingkuh? Bapak saya tukang mabuk, bapak saya tukang judi, bapak saya tidak pernah ngurus saya. Apa saya tetap wajib berbuat baik kepadanya? Jawabannya, buka kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bapaknya namanya Azar, nyembah berhala. Ketika Ibrahim mau ribut sama bapaknya, Allah ingatkan, Ibrahim, jangan kau ribut, itu bapakmu. Tapi dia nyembah berhala ya Allah, dia produsen menyembah berhala, dia bikin patung sama berhala. Allah berfirman, bagaimanapun itu orang tuamu, kau yang mengalah, kau yang keluar dari desamu.
Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pintu pertama sakaratil maut. Yang kedua, setelah sakaratil maut, wafatlah kita, diantarlah kita ke kuburan. Ya, sampai di kuburan, masuk. Maka yang pertama ditanya adalah sholat. Sampai-sampai ada tukang gogos. Tahu tukang gogos, Ibu? Apa? Lemper. Ya, tukang lemper. Dia pulang, dia bilang sama istrinya, karena dia dengar bahwa di perkuburan nanti banyak pertanyaan. Dia bilang sama istrinya, Bu, besok-besok saya meninggal, jangan kau bungkus saya kain kafan. Kenapa? Saya pasti ditahu jenazah, maka pertanyaan banyak. Jadi apa? Bungkus saya kain pisang, supaya saya dikira gogos. Meninggallah dia, dibungkus betul daun pisang. Datang malaikat, begitu dilihat sama malaikat, ada gogos, bakar cepat. Tidak jadi lagi ditanya-tanya. Nah, datanglah ini. Maka ketika kita masuk alam kubur, orang yang mengantar terakhir telapak kaki orang yang meninggalkan area pemakaman, masih kedengar langkah-langkah kakinya oleh jenazah, datang malaikat menyodorkan pertanyaan. Tapi kalau orang yang baik solatnya tidak usah cemas. Tapi mereka yang tidak bagus solatnya, hati-hati. Kalian tidak akan mampu menjawab pertanyaan alam kubur. Kenapa? Kalau orang yang baik solatnya, maka bukan dia yang jawab, tapi solatnya yang jawab. Datang malaikat. Ini orang baik agamanya. Bagus solatnya. Tanya, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Solat kita berkata, mundur, dasat. Dulu waktu kau hidup kau rajin pelihara solatmu. Sekarang saya yang jaga kamu. Mundur kau. Ditanya lagi, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab, Allahu Akbar. Malaikat giling kepala. Tahu hebat ini. Ditanya lagi, Man nabiuka, siapa nabimu? Jawab lagi, Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat mungkar tambah giling kepala. Bener hebat betul ini. Pasti bubuhan Banjar ini. Akhirnya malaikat mungkar, dia bilang sama Nakir, kir. Kau maju, Nakir. Sama kira-kira Pak Bupati dipanggil Pak Wakil. Wakil yang maju. Dia bilang, Pak Wakil, saya kan cuma wakil, antum yang ganda. Akhirnya apa? Pertanyaan 3, 4, 5 tidak dilanjutkan. Malaikat naik melapor kepada Allah. Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya, Marrabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, ketahuilah malaikat, bukan dia yang jawab, tapi solatnya yang jawab. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Tadi ada nikah massal 400 pasang. Pengantin baru. Enak betul itu pengantin baru. Sampai waktu saya pengantin baru, saya bilang, cepatnya pagi. Itu kalau bagus solatnya. Tapi kalau tidak beres solatnya, datang, malaikat sudah bilang, sudah lama saya tunggu kau. Dia putar palu-paluna, metanolol taja cilaka, pasang kekedomu. Biasanya kalau saya ceramah ada air di sampingku. Dia bilang ini malaikat, sudah lama saya tunggu kau. Kaulah yang paling banyak ceritamu di kafe. Begitu ditanya, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Kaget langsung dia bilang, orang baru datang, tunggu dulu. Biar malaikat dia mau ajak juga berdebat. Ditanya lagi, Marrabuka, siapa Tuhanmu? Kaget langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung di blender. Ya Allah, ada hambamu mati. Saya tanya, Marrabuka, dia jawab Allah. Dia jawab ketuhanan yang Maha Esa. Allah berfirman, itu bangsa Indonesia. Yang bagus solatnya tapi tidak, yang bagus Pancasilanya tapi tidak beres solatnya. Karena dia tidak beres solatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya orang tidur sakit gigi. Coba lihat orang sakit gigi, tidak ada enaknya, kada enak. Bujur, lawas banar paginya. Coba. Itu kalau orang sakit gigi. Makanya terserah Bapak Ibu sekalian, mau tidur pengantin baru, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Mau tidur sakit gigi, ya sudah, tidak ada sholat. Saya lihat di sini, alhamdulillah rajin sholat. Alhamdulillah. Tapi kapan orang Islam banyak tidak sholat? Satu, ibu-ibu kalau ada pengantin. Kenapa bisa Ustadz? Jilbabnya. Saya ini sudah keliling-keliling ceramah. Alhamdulillah baru-baru diundang ke Milan. Tahu Milan? Tahu Milan? Kota baru belok kiri sedikit.
Wah, saya diundang kemana-mana. Perempuan-perempuan sana jilbabnya sederhana. Ambil kain segitiga, kasih peniti satu, selesai. Tapi jilbabnya ibu-ibu Indonesia, Masya Allah, jilbab sakaratil maut. Ada talinya 2 meter, naripi-ripi. Dia ikat di lehernya. 2 meter. Kainnya 3 lembar, ada kuning, ada biru, ada hijau. Masya Allah. 14 pentulnya, 70 cipit-cipitnya. La ilaha illallah. Ada di sini kayak kaleng-kaleng, cuk. Ada pula kayak pohon di belakang. Wah, ilaha illallah. Pergilah dia pengantin, masuk waktu duhur, dia bilang suaminya, ibu sudah mau asar, kau belum sholat duhur. Sadar bapak, saya sadar, saya suruh kau sholat. Sadar kamu bapak, saya sadar, saya suruh kau sholat. Kau ndak lihat ini jilbabku, 2 jam dipakai ini. Gara-gara jilbab ndak sholat. Ada begitu di sini? Ada. Ini kalau pengantin ini banyak sekali perempuan yang bukan cuma duit yang disumbangkan, sholatnya juga ikut disumbangkan. Mukanya dia kira tembok, coklat, biru, abu-abu. Matanya, sekarang kalau ada pengantin itu banyak perempuan palsu. Bulu matanya panjang, palsu. Alisnya tebal, palsu. Bibirnya merah, palsu. Pipinya biru-biru, palsu. Pantatnya gabus. Banyak betul sih perempuan palsu. Tiba waktu sholat, tidak sholat. Demi Allah, bu, Allah tidak melarang ibu dandan untuk menyenangkan hati suami. Misalnya ibu, kenapa dandan? Supaya suami saya bangga di samping saya. Boleh, itu ibadah. Tapi kalau gara-gara dandanan ibu tidak sholat, demi Allah, ibu termasuk orang-orang yang ditipu daya oleh dunia. Apa susahnya sholat? Coba sebut. Ketika kita tidak sholat, sia-sia haji. Bapak bangun satu masjid, tapi tidak pernah sholat, delete semua itu. Sholat, andai saja dia barang jualan, sholat itu ibarat barcode. Coba kalau kita beli di warung-warung yang ada pakai di scan itu, kan ada di situ barcode. Scan, ini masuk terdaftar barang. Tapi kalau ada di scan, tidak nyala. Berarti tidak sholat. Scan, muncul, redup, hilang lagi, muncul lagi, ada lagi. Itu yang hari Jumat saja sholatnya. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Pas khutbah tidur. Begitu qamat langsung bangun, dia bilang, masjid aliran apa ini? Tidak ada khutbahnya. Bukan tidak ada khutbahnya, kau yang tidur. Bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan. Kita merantau dari Jawa, merantau dari Sumatera, merantau dari Sulawesi, datang cari nafkah di tanah bumbu ini. Apa tujuan kita? Apa tujuannya? Supaya dunia bagus, Ustaz. Lalu siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika yang punya dunia kita jauhi, Allah yang punya dunia ini kita jauhi, maka dunia akan sengsara kita.